Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti wajah manusia salihin dalam kata muqarrabin. Husnulillah mu'alif hadal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi sunnatul sunnah salabana umatina jatina jat. Husnulillah ma'atina asqiya malang ta'ala midi masandina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakulu idan qaddo al kaukabu. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu kang berdoa sapa man idza ing qaddo nalikane lewat apa al kaukabu bintang. Bintang lewat itu apa namanya? Komet ya. Nah, ini kalau kita lihat ada komet, ada bintang bergerak, bintang jatuh. Kalau kita biasanya ngomong apa Jawa? Bintang alien. Bintang yang bergerak. Ini doa yang diajarkan Nabi ketika kita melihat bintang bergerak, melihat komet, lihat bintang alien. Rawayana fil kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala umirna diperintah sapa kita ala tutbi'a yen to ora ala nutbi'a yen to ora ngikuti sapa kita absorona ing penglihatan kita al kaukaba ing bintang idang qadha nalikane pindah, nalikane bergerak, nalikane lewat apa bintang. Kata Ibnu Mas'ud, kita oleh Nabi itu diperintahkan kalau ada komet, ada bintang jatuh, bukan bintang jatuh ya, bintang alien, itu agar kita tidak perlu mengikuti pergerakannya bintang, biarin aja. Wa nakula, kemudian kita disuruh berdoa inda dzalika, masya Allah la quwata illa billah. Itu doanya ketika melihat bintang bergerak, lihat komet lewat. Masya Allah la quwata illa billah. Babu tarkil isaroti, bab tentang tidak perlunya isyarat, meninggalkan isyarat, wa nadzori lan melihat ilal kaukabi maring bintang, wal barki lan kilat. Fi ku ing dalem tarkil isaroti al hadisu al mutaqaddim, ana hadis yang tadi sebelumnya tadi fi babil qablahu. Warawa sapa Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i meriwayatkan fil ummi dalam kitab Al-Um. Itu ada di dalam kitab Al-Um halaman 601. Bi isnadi klan sanad aman saking wong la yutahamu yang tidak dikenal. Dalam Imam Syafi'i ada sebuah hadis, hanya diakui hadisnya itu diriwayatkan dari orang yang kita tidak kenal, tidak populer. An Urwah ibnu Zubair radhiyallahu an idza ra'a nalikane melihat sapa sira sapa ahadukum salah sinira kabeh al barqa ing kilat wal watqa lan rintik-rintik hujan fala tusir mongko jangan aweh isyarat sapa sira ilahi maring ma. Kata Nabi, kalau ada kilat atau ada apa namanya, biasanya mau hujan tuh celeret-celeret itu, nah, kita nggak boleh pakai salah. Kita dulu wong Jawa ojo duting-duting, masih ingat lah, nek kilat gak usah duting, gak usah isyarat. Nah, itu ada hadisnya, hanya hadisnya memang tidak dikenal dari orang-orang yang rawinya tidak dikenal. Waliyat tasif bayasif lan gaya nyifatono sapa sira waliyat walian at lan kemudian ngikutono, maksudnya nggak, kalau memang menceritakan ceritakan aja, tapi nggak perlu nggawe isyarat dengan tangan dan gerakan yang lain. Kala ngendika sapa Syafi'i walam yazal lan terus-terusan sapa al-arabu orang Arab iku takrohu, ndak suka model begitu. Babu ma yakulu idza sami'a radda.
babuma bab tentang barang yakulu kang ucap sapa man hu ing ma idza sami'a nalikane mendengar ar-ra'da ing apa ra'da? Guntur. Guntur itu apa? Ledek. Beneran? Guntur. Pokoknya guntur ar-ra'da itu. Kalau kita mendengar beledek, nggak usah jerit-jerit. Ini doanya kalau melihat guntur, mendengar guntur. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi, tercatat dalam kitab Tirmidzi bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah SAW kana ana sapa kanjeng Nabi ku idza sami'a nalikane mendengar sapa Nabi sautar ra'di ing suaranya guntur wasawaiki lan petir yang sawaiki yang bledek. Guntur itu beda dengan bledek ya. Guntur itu yang gemuruh aja. Kalau bledek itu yang kenceng banget. Nah, Nabi diriwayatkan kalau mendengar guntur, mendengar petir, doanya ini. Nabi kemudian berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Allahumma ya Allah la taqtulna, jangan membunuh sapa Tuhan ing kita bi ghadabika kelan ghadab Tuhan. Wa la tuhlikuna, lan jangan merusak sapa Tuhan ing kita bi adzabika kelan azab Tuhan. Wa afina lan mugi ngasih ngampuni sapa Tuhan ing kita qabla dzalika. Ini doa ketika mendengar guntur dan petir. Kita biasanya kalau ke apal itu istighfar aja. Enak bledek astagfirullahaladzim. Ya, mungkin bisa begitu. Ya, bisa hafal doanya ini. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Rawaina bi isnadis sahih. Kalau tadi dari Tirmidzi dengan sanad dhaif. Nah, sekarang sanadnya sahih. Fil Muwatta dalam kitab Muwatta. Ini tercatat di dalam kitab Muwatta hadis nomor 992. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kana idza sami'a Abdullah bin Zubair itu idza sami'a karena idza sami'a nalikane dengar ar-ra'da ing guntur taroka mongko ninggal sapa Abdullah bin Zubair al hadisa ing omong-omongan. Kalau Abdullah bin Zubair itu kalau dengar guntur beliau langsung berhenti bicara. Kemudian maca doa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doanya yang kalau yang atas tadi dari Nabi, tapi hadisnya dhaif. Kalau ini perilaku sahabat, tapi hadisnya sahih. Jadi kalau yang hadis kedua itu bukan dari Nabi, artinya bukan perilaku Nabi, tapi perilaku sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair. Kalau beliau dengar guntur, beliau langsung diam, kemudian berdoa. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati. Subhanalladzi maha suci zat yusabbihu kang maca tasbih sapa ra'du guntur bihamdihi. Guntur pun maca tasbih. Jadi apapun bukan hanya yang hidup tapi kayak fenomena alam juga membaca tasbih pada Allah. Wal malaikatu lan para malaikat min hifatihi. Rawas sapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala fil ummi dalam kitab al-um bi isnadis sahih dengan sanad sahih an Tawus saking Tawus Imam Tabi'in, ada namanya Imam Tawus, itu dari kalangan tabi'in. Anau kana ana yakulu sapa Imam Tawus iku idza sami'a nalikane mendengar ar-ra'da ing guntur. Imam Tawus itu kalau mendengar guntur kemudian baca ini subhanaman sabbah talahu, maca tasbih. Kalau Nabi tadi di atas berdoa Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Bisa doa itu bisa maca tasbih, atau kalau kita enggak
yo maca. Biasanya kita maca istighfar. Enek sesuatu yang menakutkan kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kemudian leren guyonane. Enek bledek pancet guyon di jero kamar. Enggak, kita berhenti istighfar. Kala ndika sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, ka'annahu seolah-olah ana sapa tawus iku yadhabu berangkat ila qauli ila qauli ta'ala maring dawuh Allah taala. Di Al-Qur'an itu ada ini ayat ini, wa yusabbihu ra'du bihamdihi, wa yusabbihu lan maca tasbih sapa ar-ra'du guntur bihamdihi kelan tasbih guntur. Jadi guntur itu pun maca tasbih pada Allah, sehingga ketika kita mendengar maca guntur maca tasbih terdengar, kita pun ikut maca tasbih. Kalau bisa maca tasbih berarti kita mengikuti tasbih guntur. Lah gak iso maca tasbih ya karena kita takut guntur ya maca istighfar. Wa dzakaru an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kuna ana sapa kita iku ma'a Umar bin Khattab fi safarin yang dalam perjalanan. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika kami itu berjalan bersama Umar dalam sebuah perjalanan. Fa asobana mongko kemudian ngenani ning kita apa ra'dun guntur, wa baukun lan kilat, wa barkun, wa barodun lan hujan es. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika kami itu jalan bepergian bersama Umar ning tengah jalan, tapi kena hujan es, hujannya lebat banget, kilat, guntur. Fakola kemudian ngendika lanang maring kita sapa Ka'ab. Berarti di situ rombongannya besar. Ada Umar, ada Ka'ab, ada Ibnu Abbas. Man qala, kata Ka'ab, dia menyampaikan begini. Man sapane wong qala kang ngucap sapa man khina yasma'u. Nalikane mendengar ar-ra'da ing guntur, maca ini subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Salasan, kata Ka'ab, siapa yang ketika mendengar guntur, mendengar ada kilat menyambar, kemudian dia membaca ini, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dibaca 3 kali. Ufiya, mongko dijogo sapa man mindali keroti saking guntur tadi. Kalau kita mungkin takut karena enak bledek ada kilat, kata Ka'ab, siapa yang membaca itu 3 kali, insya Allah kita akan dijaga, insya Allah nggak akan kena bledek. Babuma yakulu idza nazala. Oke, guntur, bintang, kilat udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan bab tentang doa ketika turun hujan. Kita kayaknya kan tiap hari kita hujan. Sehingga kita perlu belajar doa ini. Babuma yakulu kang ndonga sapa man idza nazala, nalikane turun apa al-mataru hujan. Rawaina fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Aisyah saking Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'a, nalikane melihat al-matara ing udan, qala doa sapa Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an. Ini kemarin kan udah ya, kayak kemarin hujan itu sudah. Istisqa, nah itu apa? Kemarin masuk terkait dengan istisqa. Ketika hujan, ketika istisqa kemudian turun hujan, maka kemudian Nabi berdoa. Nah ini sama, ini kemarin udah disampaikan dalam bab istisqa. Ketika turun hujan, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu biasanya ndonga ini, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah, sayyiban mugi mencurahkan hujan nafi'an yang bermanfaat. Kata Nabi, ya Allah, turunkanlah hujan ini manfaat. Sama dengan kita biasanya ada toh, adit status hujan deras, kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga hujan ini membawa berkah, bukan membawa banjir. Ini kan sudah ada beberapa daerah yang banjir, kayak di luar Jawa beberapa daerah banjir.
Nah, kita ingin hujan ya, tapi hujan yang nafi'an. Nah, Nabi mengatakan, mengajari kita doa itu. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, semoga diberikan hujan ini berkah. Warainahu fi sunan Abi Majah, Sunan Ibnu Majah radhiyallahu an qala. Kalau tadi di Sahih Bukhari, hadisnya tadi Allahumma shayyiban nafi'an. Waqala kalau di Ibnu Majah hadisnya sayiban nafi'an, bukan pakai shad, tapi kalau tadi kan soyiban. Nah, ini sayiban, sama maknanya, meratani manfaat. Jadi hujannya merata dan manfaat. Intinya kita ingin berdoa agar hujannya itu deras, lebat dan manfaat. Rawaina wa rawa sapa As-Syafi'i rahimallahu taala fil ummi dalam kitab Al-Um halaman 591. Bi isnadin hadis mursalan. Cuma hadisnya mursal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubu mencari sapa sira istijabate du'ai ing terkabulkannya doa. Kata hadis ini ada beberapa waktu yang kita insya Allah mustajabah doa nih. Pertama yaitu inda iltiqail juyus, ketika ketemu dengan tentara musuh. Ketika seorang tentara ketemu dengan musuh kemudian berdoa, maka ketika itu termasuk waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua wa iqamatis salati, setelah salat. Setelah sholat biasanya kita begitu toh, setelah melakukan sholat berdoa, karena setelah sholat itu waktu yang mustajabah. Kemudian yang ketiga wa nuzulil ghaisi, lan ketika turun hujan. Kan itu lah biyen wong Jawa lah enek udan pertama, udan-udan. Masih ingat? Saiki kayak gak tradisi ya. Lah dulu lah udan pisanan, udan pertama kita malah oleh orang tua disuruh udan-udan. Itu sebetulnya konteksnya kan kita menyambut hujan itu dengan tasakur, dengan doa. Karena saat turunnya hujan itulah termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi kak krotok hujan, kita rame, mbak jemuran. Iyalah, selain jemuran itu ndonga. Nah gak ngono, wah udan mbak, alhamdulillah, terus golek kemul. Padha mapan dhewe. Ya, Nabi mengatakan ada 3 hal yang insya Allah mustajabah. Iltiqatul juyus, kita mungkin sudah nggak ada ketika perang, berarti tinggal 2. Yang kedua adalah iqamatis shalah, setelah sholat, dan yang ketiga ketika turun hujan. Waqala lan ngendika sapa Imam Syafi'i, qad hafidtu, teman-teman hafal sapa ingsun min ghairi wahidin, lebih dari 1, kata Imam Syafi'i, lebih dari 1 hadis yang menjelaskan bahwa turunnya hujan itu termasuk waktu yang mustajabah. Itu berarti tidak 1 hadis ya, banyak. Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 1 saya mendapatkan hadis itu. Tolabal ijabati, yaitu mencari istijabah, mencari keterkabulannya doa, indan nuzulil ghaisi, nalikane turunnya hujan, wa iqamatit sholati, lan ketika sholat. Jadi setelah habis sholat dan turunnya hujan, itu menurut Imam Syafi'i hadisnya lebih dari 1. Artinya cukup populer, hadisnya cukup kuat sehingga kita bisa amalkan. Mayakulu, nah, itu tadi ketika turun hujan. Nah, sekarang setelah hujan, babu mayakulu, bab tentang barang yakulu kang ngucap engman yang dungo ba'da nuzulil matori, setelah turun hujan. Ini doanya. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Zaid ibnu Khalid radhiyallahu an qala salat bina kelan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahat subhi ing salat subuh
bil Hudaybiyah ana ing daerah Hudaybiyah. Kata ini Zaid bin Khalid riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kami suatu ketika perjalanan di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu berarti tempat antara Mekah dan Madinah. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Tahun berapa tuh? Kalau sing eling. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara orang Muslim dengan kafir Mekah, di mana kanjeng Nabi ketika itu mau melakukan haji atau umroh, kemudian nggak boleh, sehingga kemudian melakukan perjanjian dan pulang ke Madinah. Suatu ketika, kata riwayat ini, Nabi sholat subuh di Hudaybiyah fi isri samain ing dalam bekas hujan, karena sholatnya gak kayak kita yang masjid enak, enggak, sholatnya kan yang tanahnya basah. Kanat ono opo istri samain tadi minal laili, jadi malamnya hujan, subuhnya beliau sholat di tanah yang masih basah karena hujan. Falama insorofa, mongko nalikane selesai sholat, akbala mongko madhep sapa Nabi ala nasi. Berarti banyak yang jamaah, karena dikatakan ala nas, rombongan besar. Mungkin, sangat mungkin ini ketika di Hudaybiyah, perjanjian. Kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna, ana to ngerti sapa sira kabeh, madza ing apa kala ngendika sapa rabbukum. Kalu jawab sapa sahabat, Allahu wa rasuluhu alamu, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kala mongko dawuh sapa Nabi, kala ngendika sapa Allah, asbaha dadi min ibadi saking hambaku mukminun, orang yang iman, bi kelan ingsun, wa kafirun lan kafir. Kata Nabi, tadi malam itu ketika hujan lebat, itu dari hujan itu ada yang kemudian orang itu bisa menjadi kafir, ada orang yang tetap menjadi mukmin. Fa'amaman mongko utawi wong kala kang ngucap sapa man mutirna, dikasih hujan sapa kita bi fadlillahi taala, kelawan anugerah Allah taala wa rahmati fadzalika, mongko utawi itu iku mukminun, orang yang iman, bi kelan ingsun, kafirun bil kawakibi, kelawan bintang-bintang. Jadi kita lanjutkan dulu. Wa amman anapun utai seseorang kala mutirna, dikasih hujan sapa kita binau'i kada, kelawan sebab ini fadzalika, mongko utawi ucapan itu kafirun, bisa menyebabkan kekafiran, bi kelan ingsun mukminun, mempercayai bil kawakibi. Maksudnya begini, sebuah fenomena alam, kalau dalam konteks ini hujan, tadi malam kata Nabi, hujan itu kemudian bisa menyebabkan orang menjadi kafir atau mukmin karena ucapannya begini, alhamdulillah tadi malam hujan ya, ini tadi hujan karena rahmati Allah Ta'ala, jadi yang menurunkan hujan Allah. Nah itu berarti dia menjadi mukmin. Tapi ketika ya Allah mendungnya, tadi hujan deras karena mendungnya tebel banget ya, sehingga seolah-olah yang ngasih hujan itu mendungnya, lupa Allahnya. Nah, maka kemudian bisa jatuh kepada kekafiran. Kita kan kadang dalam konteks yang lain sering begitu. Misalnya gini, Bapak selamat nggih, niki panene melimpah. Ya jelas Mbak, iku lho tak ubati, tak rabuk. Jadi seolah-olah panen kita itu karena rabuknya, karena pupuknya, lupa Allahnya. Itu bisa menyebabkan kekafiran. Dalam makna kafir itu makna kita tidak menyadari bahwa yang menyebabkan itu Allah Ta'ala. Pada kita, wih selamat Mbak jadi wisudawan terbaik, ya jelas lah kita kan rajin belajar. Seolah-olah prestasi kita itu karena kita, bukan karena Allah. Nah, statement-statement kayak ini itu kan berarti kita nggak sadar bahwa ada Allah yang telah mengatur dan memberikan anugerah itu. Kultu matur sepengsun, Al-Hudaybiyah tu Hudaybiyah iku ma'rufun, dikenal waya iku birun koribun,
Hudaybiyah itu sebuah tempat yang dekat min Makkah. Berarti Hudaybiyah itu tempat antara Madinah dan Mekah, cuma lebih dekat ke Mekahnya. Duna marhalatin, kurang dari satu marhalah. Satu marhalah itu berapa? 1,5 kilo ya. Berarti kurang dari 2 kilo. Berarti dekat. Wa yajuzu fiha tahfiful ya'i yasannya tasdiyah wa tahfifu. Oke. Wa isrun, lafat isrun di atas, mana isrun? Bikasril hamzati, di kasrah hamzati wa iskana wa yuqalu bi fathi lughatani. Kala ngendika sapa ulama, in qala lamun ngucap sapa muslimun mutir nabi nawi kadza, dikasih hujan sapa kita binawi kadza, muridan halim menghendaki anan nau'a, huwa iku al-mujidu, mendung tadi, huwa al-mujidu yang memberikan, mewujudkan, wal fa'ilulan yang melakukan, wal muhdisu lan yang menyebabkan, lil marodi maring hujan soro, mongko iso dadi sapa man iku kafiron. Kalau kita kemudian meyakini benar-benar bahwa yang membuat hujan itu hanya mendung, lupa Allah yang mengatur hujan, maka itu bisa menyebabkan kekafiran. Sama dengan tadi, ketika kita panennya melimpah Bapak, iyalah Mbak, kemudian kita benar-benar meyakini yang membuat panen kita melimpah itu adalah pupuknya, produksinya, proses produksi dan seterusnya, lupa Allahnya, maka itu bisa menjadi kekafiran. Sama dengan kita tadi, kita berprestasi seolah-olah karena kita rajin belajar. Wa in qalahu muridan, tetapi kalau dia hanya mengendaki itu sebagai alamatun, sebagai perantara linuzulil matori, maring sebabe udan, fanazilu fayanzilu, kemudian turun opal mataru indah hadil alamati, wa nuzulu lutai turune hujan iku billahi ta'ala, karena anugerah Allah ta'ala, wa khalqihi lan ciptane Allah subhanahu lam yakfur. Tetapi kalau kita tetap ke Allahnya itu hanya sebagai lantaran, maka boleh, tidak menyebabkan kekafiran. Contohnya begini, ketika panen melimpah kemudian ditanya, ini panennya melimpah mas, alhamdulillah lantaran pupuk. Jadi yang tetap yang memberikan limpahan itu Allah, hanya kemudian wasilahnya pupuk. Ya alhamdulillah lah, ini anugerah Allah Ta'ala juga karena insya Allah karena saya rajin belajar. Jadi rajin belajar itu bukan penyebabnya, tapi hanya wasilah saja. Bahwa wasilah lantaran kita rajin belajar, Allah kemudian menganugerahi kita prestasi yang baik. Itu cara kita berpikirnya. Sehingga kalau kita lupa Allah itu bisa menjadi kekafiran. Karena itu yang baik kalau kita diajarkan di sini, kita ingat Allah yang menentukan wasilahnya lantarannya lewat itu. Faktalafu fi karohati wal muhtaru, yang dipilih itu makruh. Li'annahu min al-fadil kufari, saking lafat kekafiran, wada itu dzurul hadisi al-ummah. Jadi kita hendaknya tidak kemudian mengatakan bahwa keberhasilan kita, hasil yang kita terima itu disebabkan semata karena usaha fisik kita, tapi itu hanyalah lantaran wasilah yang kemudian menyebabkan kita sukses, itu Allah SWT. Wa yustahabu, lan disunahkan apa ayashkura, yang kita bersyukur Allah Ta'ala ala hadi nikmati, ngatasi nikmat. Kita lanjutkan satu bab. Babu ma yakulu, bab tentang barang idza kasura, nalikane deras opo almatoru. Ini kalau kita mendapatkan hujan yang sangat deras, ini doanya. Wahifa lan khawatir minhu saking mator opo ad-dararu, bahaya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Ini riwayatnya dari
Bukhari Muslim sahih. Kitab Bukhari hadis nomor 1013. An Anasin radhiyallahu an qala dakhala masuk sapa rajulun seseorang al masjida ing masjid yaumal jumati dina Jumat wa rasul hale utai kanjeng Nabi ku qaimun lagi berdiri bi yaktubu hale khutbah. Ini Jumat kanjeng Nabi lagi khutbah Jumat, moro-moro enek wong teko. Ini luar biasa wong biyen dari orang Badui biasanya. Fakola kemudian datang nyelani Nabi khutbah diselani. Ya Rasul, halakat amwal, telah terjadi kerusakan apa walu harta wang tokot lan terputus apa asubulu jalan-jalan. Maksudnya jalan ekonomi terputus, harta menjadi rusak. Fat'u, kenapa begitu? Karena sudah lama nggak hujan. Fat'u mongko ndonga sapa Tuhan Allah ing Allah yuhisna, semoga ngasih hujan sapa Allah nang kita. Pas khutbah itu kita gak ono kayak ngene iki ya. Pas kanjeng Nabi khutbah tiba-tiba ada orang datang ke Nabi. Kanjeng Nabi, kita ini udah lama nggak hujan, ekonomi kita parah, jalan-jalan ekonomi buntu, tolong didongakno kanjeng Nabi njaluk hujan. Alhamdulillah pas khutbah itu loh Nabi nanggapi. Ada orang yang nyampaikan tadi, Nabi pas khutbah itu langsung farofa'a, kemudian ngangkat sapa Nabi yadahi yang kedua tangannya Nabi sumakola Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma ya Allah aghisna mugi nulungi sapa Tuhan nak ing kita. Aghisna mulai kemudian jadi istighosah. Istighosah itu kan doa minta tolong. Nah, dari kata aghisnan ngasih pertolongan, ngasih curahan hujan. Kalau di sini dimaknakan ngasih udan. Ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan. Panas mentor-mentor siang Jumatan yang panas itu begitu Nabi berdoa Allahumma aghisna aghisna, kemudian kolang ngendika sapa Anas wallahi demi Allah wa manara lan ora lihat sapa kita fisamain dalam langit min sahabin saking mendung wala fazaatin tegese mendung wa ma bainana lan ora ana antaran kita wa baina salin lan antarane gunung al jabala gunung Sal'id al jabala yaitu gunung al ma'rufa yang dikenal di Qorbil Madinati ono dekati Madinah min baitin waladarin tanpa rumah dan tanpa desa fatolaat mongko kemudian muncul min waroi saking belakangnya gunung tadi apa sahabatun sahabah mendung mislu turasi kaya tursi, maksudnya tiba-tiba mendung itu muncul berkumpul. Falama tawasatot maka nakilane mendung wis merata apa asama ing langit intasarot kemudian sebar summa amtarot kemudian hujan. Fala wallahi maroaina, begitu Nabi ndonga aghisna maka hari itu juga kata Anas hujan lebat. Lah hujannya ternyata nggak sehari, langsung sampai 7 hari. Sampai kemudian fala wallahi maroaina, sehingga kemudian selama seminggu maroaina tidak melihat sapa ingsun asamsa ing matahari. Ini berarti luar biasa. Nabi ndonga langsung hujan dan selama beberapa hari itu langit tidak kelihatan karena setiap hari mendung dan hujan. Sabetan ing, jadi lain bahasa kita lain matahari pagi itu enak tahu matahari yang kayak lingkaran. Nah, itu sabtan dalam bentuk kayak perisai. Sumadakhola. Nah, begitu seminggu hujan terus-terusan, pas minggu berikutnya pas waktu Jumat sumadakhola, maka masuk lagi rojulun yang kemarin itu yang datang lagi itu, mereka datang lagi mindalikal babi saking pintu itu fil Jumatil mukbilah
dalam Jumat berikutnya. Yang pertama njaluk udan, basa hujan sampai banjir karena 7 hari hujan terus-terusan. Kemudian orang yang datang kemarin datang lagi, pas hari Jumat lagi. Wa Rasulullahi utai Kanjeng Nabi iku ya qaimun lagi berdiri yahtubu hale khutbah. Faqala ya Rasul halakat. Kalimatnya padha Kanjeng Nabi, rusak niki karena kemarin rusak karena nggak ada hujan, sekarang rusak karena kebanyakan hujan. Fat'u mongko ndonga sapa Tuhan Allah ya Allah yumsikuha untuk menghentikan hujan ana saking kita. Anjane kita kan sering gitu. Nek gak ono njaluk dikai yo nanti ini kakean. Yumsikuha mongko menghentikan sapa Allah ing hujan. Wa rafa'ah begitu. Nabi sabar banget. Minggu berikutnya begitu ada orang itu bilang begitu farafa'ah mongko ngangkat tangan sapa Rasulullah yadai ing tangane Nabi sumakola Allahumma, kemudian Nabi ndonga Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina mongko jaga sapa Tuhan ing kita wala alaina lan jangan ngasih siksa ing atase kita. Allahumma alal akadi wa dorobi wa budul audiyati wa nabiti sajari. Allahumma ya Allah akadi alal akami ing atase akami itu lah di sini ma'irtafa'a minal ardi, yaitu menghentikan segala sesuatu yang dari atas, wa dorobi wa budunil wadiati lan lembah wa manabiti sya'ri lan tempat cukulnya tumbuhan. Fangkolaat. Begitu Nabi berdoa, fangkolaat mongko kemudian berhenti apa hujan. Ini kayak zaman apa karomah, salah satu karomahnya Mbah Mun. Ada YouTube-nya. Suatu ketika Mbah Mun itu ceramah. Pas ceramah itu hujan deras gak karuan. Kemudian beliau bilang, enggak usah ditutupi yang hujan, biarin. Kemudian jamaah diajak moco. Usah lupa moco surat apa. Hanya beberapa 7 kali. Kemudian Mbah Mun doa. Sebentar kemudian hujannya reda, selesai. Padahal hujannya itu luar biasa di dalam video itu. Hujan angin. Tapi begitu moco itu selesai. Nabi juga gitu. Awan mentor-mentor, dungo ya Allah ahisna, langsung hujan. Begitu hujan pitung dina, Allah Nabi mengatakan Allahumma hawalaina walaina fangkolaat. Kemudian hujan itu berhenti. Wa kharajna lan keluar sapa kita namsi hale jalan fisamsi, srengenge langsung metu. Ini kayak remotan gitu ya. Di remote udan, di remote mari. Itulah doa Nabi yang mustajabah. Apapun yang beliau minta terkabulkan. Nah, doa orang tua kita itu juga mustajabah kayak doa Nabi. Kalau doa itu dipakai untuk mendoakan anak-anaknya. Karena itu jangan lupa kita sebagai anak minta doa orang tua. Kalau Anda jadi orang tua jangan lupa mendoakan anak-anaknya. Hadza lafdhu fima illa anna fi riwayatil Bukhari Allahumma askina. Ya badala kalau di hadis Bukhari yang lain bukan Allahumma aghizna tapi Allahumma askina. Mengasih hujan sapa Tuhan nang kita. Wa ma sarau fawaidi dan seterusnya. Baik. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi fa'qihna wa faqih alana wa qarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.